Dari sana akan keluar agenda apa sih yang akan kita lakukan 12 bulan ke depan. Jadi udah gak mikir lagi bulan ini harus launching apa, bulan besoknya. Sudah ada planningnya selama setahun. Ya, karena untuk Harvest begitu kita launching satu kue itu udah harus ke ratusan outlet. Ya, pengennya kita tetap menjadi top leader. Ya, di Indonesia ataupun di Asia. Kalau saya ngelihat kiblatnya, kalau di Indonesia kita punya Wardah, kenapa Harvest tidak menjadi Wardah juga gitu di cake industry. Ya, dengan semua transaksinya barokah, bisa buka lapangan kerja, bisa kasih makan banyak orang lagi. Bismillah aja. Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di Faculty of Business yang selalu didampingi dengan rekan dari Swamedia. Halo, saya Dede Suryadi, saya redaktur dari majalah Bisniswa. Dalam episode kali ini kita akan berbicara tema yang sangat menarik, yaitu tentang cake. Ya, tentang kue. Nah, ini kuenya kue premium. Nah, kita udah kedatangan siapa nih, Mbak? Mbak. Sebelum kita kemana-mana gitu, sebenarnya siapa sih yang nggak tahu The Harvest gitu. Tamu kita istimewa banget gitu. Di sini ada Mbak Evalini sebagai CFO dari The Harvest. The Harvest. Ya, bicara tentang cake, bicara tentang pastry. Kita sebagai orang lama, nggak bakal jauh-jauh yang dicari apa sih Harvest. Ini Sobat Biskom, bagaimana kita tidak ngiler dengan tampilannya gitu. Nah, kita dapat opportunity yang luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol, mengulik lebih banyak tentang asal mula sampai dengan bagaimana strategi bertahan. Betul, dan Harvest ini sudah 2 dekade ya. Lahir tahun 2004. Awalnya cuma 1 outlet, sekarang udah ratusan outlet. Luar biasa. Nah, welcome nih Mbak di sini gitu, ngobrol-ngobrol santai kita ya gitu. Sambil mata terus memandang ke sana gitu kan ya. Jadi 2004 itu sebuah perjalanan yang panjang ya, survive, bertumbuh kemudian survive sampai di titik ini. Awal mulanya tuh bagaimana sih gitu, dari industri yang kecil kemudian menjadi besar dan kemudian bertahan dengan produk-produk yang bisa dibilang konsisten ya, rasanya, tampilannya. Dan jangan lupa bukan yang pertama kan, ada pesaing-pesaingnya sebelumnya tapi bisa eksis Harvest ini. Nah, itu seperti apa nih resepnya? Resepnya. Kalau resepnya ini saya harus nanya founder ya kan, saya belum lahir misalnya. Oke, ya hasil bincang-bincang saya dengan founder juga. Foundernya adalah Pak Lal De Silva, ya kan. Beliau itu adalah mantan chef dari pastry chef dari Four Seasons, ya kan. So beliau ini sangat jeli sekali melihat peluang bisnis, saya pikir saat itu, dan maka di tahun 2004 beliau membuka Harvest pertama di Senopati, Jakarta Selatan. Ya, beliau ini seorang yang art. Jadi buat kue ini sebenarnya buat beliau tidak hanya semata-mata duit ya, tapi lebih mengungkapkan karya seni dia di dalam sepotong kue yang akhirnya menjadi bisnis triliunan nih, ya kan. Begitu sih. Menarik. Beliau masih tinggal di Indonesia atau? Masih. Nanti mudah-mudahan punya kesempatan ya, Dede, ketemu. Beliau juga masih di culinary, banyak brand yang beliau miliki lagi seperti Cut and Grill, Tera, nah Midas. Ya mungkin nanti cukup banyak ya. Cukup banyak. Kita fokus di Harvestnya. Kita fokus di Harvestnya hari ini gitu ya. Nah, kemudian tadi gitu kayak menghasilkan sebuah karya. Nah, kebetulan kalau kita lihat nih, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, belakangan ini mungkin 10 tahun terakhir ya, bahwa kita tuh jadi ikut mengadop coffee culture. Banyak mulai dari warung sampai dengan kafe berbagai kelas gitu, yang mana temannya kopi biasanya ya cakes gitu kan. Sehingga bagaimana sih gitu Harvest melihat ini sebagai opportunity atau ini sebagai kita harus mulai alert nih, banyak pesaing, atau seperti apa tuh Mbak? Oke, jadi kita adaptability itu sangat penting sekali.
Kalau dulu zamannya Pak Lal hanya ingin ini sebagai karya seni, aku ingin ngasih cheesecake supaya orang bisa menikmati di mana-mana. Karena kalau dulunya kan hanya di Hotel Bintang 5 ya, Mbak, kira di Bangun Senopati. Nah, setelah itu berkembang lagi ya, pandemi datang, lalu setelah pandemi wah riuh banget. Semua pada pengen ngopi-ngopi nyantai. Akhirnya Harvest juga adaptable juga kan. Harvest juga membuka coffee shop. Lebih kurang konsepnya ya bisa hangs out lah di sana. Nah, tujuan kita saat itu agar juga pada saat orang datang ke toko ngelihat ngopi, wah ini ada kue baru, ya kan, sambil menikmati bersama keluarga. Kita sediain steak juga, makanan ringan. Jadi N-nya itu juga agar lihat apa kue launching baru kita. Dan supaya kita lebih dekat lagi nih ke customer, ya kan, bisa melayani lebih dekat lagi. Betul. Gitu. Kalau yang paling membedakan Harvest dengan yang lain itu apa? Value added itu paling beda. Harvest ya. Oke. Sekarang gini deh, kalau si Mas kira-kira nih jam 5 pagi kepikir ya, temen saya nih hari ini ulang tahun ya. Oke. Atau istri ulang tahun, tapi ulang tahun bahaya ya. Gimana coba? Ini curhat. Tahu aja. Nah, jadi kalau istri ulang tahun, wah saya lupa nih mesen kue, ya kan? Wah langsung aja nih, langsung ke tolnya Harvest. Pasti kita ready. Istri lagi di luar kota, dari Sabang sampai Merauke kita bisa ngirimin, ya kan? Dan pasti ketersediaannya pasti ada dengan mutu yang tidak berkurang. Kalau kita order mungkin ada yang skala lebih kecil, belum tentu ya. Aduh saya buatin dulu ya, gitu, ya kan? Nah ini mungkin salah satu kekuatannya Harvest dengan distribution channel yang ada di seluruh kota di Indonesia. Ini akan memudahkan untuk pelanggan kita nih, Mbak, ya kan? Jadi nggak usah khawatir kalau lupa. Dan kita juga menyediakan ada account staff-staff kita yang kita sebutnya CA account yang khusus untuk melayani nih, apalagi kalau dari korporasi, ya kan? Udah dikasih nama seperti kita melayanin BNI, Bank Mandiri, BRI, itu masing-masing punya corporate account di mana mereka pengen dilayani customer prioritasnya seprioritas kartunya. Betul. Gitu. Tanpa antrian, tanpa apa-apa. Orang ini akan standby 24 hour. Jadi sudah punya dedicated. Udah ada dedicated account manager masing-masing. Sehingga tidak ada akan aduh aku kelupaan nih ya kirim kue. Betul. Ya kan, jangan sampai udah lewat tanggal gitu. Tadi bicara menyinggung dari Sabang sampai Merauke. Sampai sekarang sudah berapa outlet sih, Mbak Lini? Ya, alhamdulillah kita itu udah sampai 150 outlet. 150 di seluruh Indonesia. Yang tersebar ya. Ya benar, karena untuk outlet yang Harvest itu sendiri ya ada yang kita sebutnya sebagai flagship outlet yang gedenya itu ada sekitar 100 dan ada yang melayani di building-building, tenan-tenan building itu sekitar 50-an. Ya, di samping itu kita juga ada brand digital kita tuh Mas, K-pop. K-pop ini lebih untuk yang muda-muda. Boleh dijelaskan K-pop gimana tuh? K-pop ya. Nah, asal usulnya ini pada saat pandemi nih. Jadi 2020. Jadi Pak CEO kita tuh saat itu Pak Edison Manalu berpikir, wah ini karyawan kalian daripada nonton drakor, ya udah deh pikirin produk apa nih yang kita bisa buat nih. Akhirnya keluarlah lagi nonton Crash Landing on You, keluarlah Cake Landing on You. Jadi disesuaikan dengan nama drakor yang lagi happening saat itu. Sambil makan kue, sambil nonton kan asik, bisa ngirim teman. Ini lebih target marketnya anak-anak sekolahan, Gen Z, ya kan, dengan target market di 50.000 sampai 70.000. Tapi ingredient tetap premium. Yes. Nah, kembali lagi 100 lebih outlet gitu kan ya. Kita tahu Harvest itu rasa nggak pernah salah. Tapi itu kan makin berat nih PR-nya. Outlet makin banyak. Bagaimana kita bisa menjaga kualitas itu sih Mbak gitu. Si dapur ini ada di mana? Kalau kita bicara Jakarta atau Jabodetabek, saya masih kebayang. Tapi yang tadi kan juga ada di Bali ya nggak sih, ada di Kalimantan, seluruh Indonesia ya. Itu gimana caranya Harvest supaya tetap kalau rasa misalnya coklat devil, rasanya coklat devilnya si Harvest yang gini, mau beli di mana sama itu gimana caranya menjaga?
panjang dikit ya cerita. Nggak apa-apa. Santai saja. Sobat Diskop juga suka dengerin cerita. Biar tambah jelas ya. Biar tambah jelas ya. Kelihatannya sih simpel ya, cuma tukang kue doang gitu loh. Ternyata banyak cerita di balik kue ya. Kalau dulu zaman kecilnya saya juga anak seorang tukang kue. Oh, oke. Yang dari dulu udah baking, simple banget tuh baking, ya kan. Pokoknya resep tepung juga nggak ditimbang, tinggal main sendok aja udah pakai filling. Nah, begitu saya masuk ke Harvest, ini udah nggak bisa dilakukan lagi, nggak bisa. Jadi ada yang namanya kita membuat bisnis proses. Ini yang awal saat saya dan Pak Edison, kita itu join di 2019 saat itu. Hal pertama yang kita benahi, yang kita buat lebih firm lagi saat itu masih 40 outlet ya Pak. Kita memfirmin bisnis modelnya. Part of business model ini ada namanya bill of material, di mana udah ketahuan nih tepungnya berapa, gulanya berapa, material yang harus dipakai dan sebagainya. Ya, di samping itu, jadi ini formula udah di lock, pasti akan jadi nih kuenya, nggak bisa berubah. Nah, kita juga mengapply halal. Halal ini, ya halal ini satu-satunya juga kalau tadi ditanyain, kenapa sih Harvest bisa bertahan juga lama dari kompetitor? Karena kita punya halal ini. Itu yang paling belum utama. Banyak diperbincangkan. Kita udah volunteer diri kita harus halal nih, karena sebagai tanggung jawab kita kepada orang Muslim di Indonesia. Karena 86% masyarakat Indonesia ini adalah Muslim. Otomatis sebagai seorang Muslim pasti halal atau enggak? That's the first question. Ya kan? Nah, halal ini ngatur nih semuanya dari ingredient. Kalau mau ganti jenis tepung aja, wah harus lapor ke Menteri Kehalalannya ini di company kita ada yang ngatur tuh. Pak Irlan itu ketat banget. Ya kan? Paper bag, apa semua ini alas kue. Ini semuanya itu juga halal. Ada kriteria food safety yang harus dipenuhi. Makanya ini kecepatan kita dalam bertindak, mau mengganti produk, ya itu juga tidak gampang sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak bisa juga. Untuk launching juga segala sesuatu, pintu pertama procurement, kalau Bapak mau masuk ke company, halal enggak? Segala sesuatu harus sertifikasi, mau kuas, apa semuanya. Gitu. Jadi halal yang menjaga. Yang kedua, apa yang membuat kita lebih kompetitif? Yaitu karena kita juga memiliki BRC. Halal grade kita udah A. Di seluruh toko per toko, bukan hanya di Central Kitchen. Ya kan? Adanya BRC. BRC adalah standar internasional British Retail Consortium, di mana mempunyai daya traceability. Jadi amit-amit nih, misalnya makan deh, aduh kayaknya aku kok sakit perut ya, gitu kan, di outlet mana, langsung nih customer komplain, kita bisa men-tracing batch tepung yang dipakai, gula yang dipakai, sehingga kalau ada ingredient yang salah itu udah langsung kita bisa destroy one batch of production. Jadi segitu maksudnya berhati-hati untuk menjaga kualitas dan menjaga kepercayaan konsumen ya. Benar, karena ini tanggung jawab moral kita kan terhadap konsumen. Kita bukan yang ya asal memenuhi persyaratan aja, halal ya halal asal dibeli, bukan hanya label. Ini menjadi perdebatan apa semua di dalam company yang membuat tim itu sangat dinamis sendiri. Karena keinginan kita untuk memberikan yang terbaik buat customer kita. Saya rasa memang penting ya, halal itu penting lah. Karena apalagi orang Indonesia kan sensitif terhadap itu. Ya itu tadi bentuk pertanggungjawaban juga kepada 86% masyarakat Indonesia yang Muslim. Dan yang pasti Harvest itu lokal ya. Harvest itu lokal. Nah, itu bukan brand luar negeri kan? Sebenarnya gimana ya? Ini tricky question. Kalau saya mau ngomongin lokal secara company-nya, company itu terdaftar sebagai PMA company. Tapi kalau buat saya secara pribadi, kita ngelihatnya berapa banyak sih yang di-absorb tenaga kerja dalam hal ini? 3.500 karyawan yang hidup. Dengan adanya Harvest ini, dan berapa banyak pembayaran pajak yang kita bayar setiap tahunnya, kontribusi ke pemerintah, jam sostek dan sebagainya. Itu yang mungkin yang perlu kita lihat ketimbang mohon maaf Mas perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Ya alhamdulillah yang kerja semua masyarakat Indonesia, tidak ada ekspatriat. Awal saya masuk dulu ke Harvest di 2019, direktur komersial, CEO-nya itu masih ekspat saat itu dari Sri Lanka, semua yang dibawa Pak Aldo Silva. Nah, terakhirnya setelah saya sama Pak Edison, ya kita orang lokal semua. Yang kita grow tim. Jadi bolehlah kita sebut ini ya kebanggaan Indonesia. Kebanggaan Indonesia. Dan memang tidak ada outlet di luar negeri ya?
Belum ada. Tapi ada rencana nggak sih Mbak? Insya Allah kita doain ya Mbak. Kalau kita kan pengennya gede ya semua, tapi pangsa pasar dalam negeri sendiri kan masih banyak yang belum kita jangkau gitu. Di dalam negeri berarti sudah kita bisa bilang ini udah ke kotanya, nggak hanya kota besar nih, tapi di tier 2, tier 3 kabupaten gitu juga gampang ya. Iya, kita udah ke Jember, ke Solo, ke kota-kota kecil second tier, third tier. Tapi di sana apa yang membedakan strategi kita? Mungkin ini nih yang lebih ini kan, UMP-nya kan beda ya. Iya kan? Nah, ini challenge juga buat company ya, di mana daya beli juga kan. Jadi ukuran kue tuh. Kalau di sini mungkin D20, diameter 20, di sana ada yang D15, ada yang D10. Ya kan? Jadi kita lebih main di sizing. Ya kan? Termasuk pricing sama atau gimana? Kalau pricing itu ada perbedaan, malah di luar kota itu lebih mahal sedikit karena kita kan ada cost of distribution yang harus kita kirim. Coba mungkin nanti kita nyimbanginnya dengan kerjasama collaboration dengan bank, di mana banyak promo-promo marketing apa dan sebagainya, sehingga masyarakat yang membeli dengan menggunakan promo marketing yang ada tidak akan membayar harga yang lebih mahal. Jadi sehingga affordable for them. Kerjasama, kolaborasi itu makin kesini makin banyak yang mau kita klik nih. Tapi kita break dulu ya Mbak Lydia. Ya Sobat Biskom, kita break sebentar ya. Habis ini kita kembali lagi setelah kita nyicip-cicip. Jangan pengen ya. Karena depan kita. Oke. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Halo pemirsa, kembali lagi kita lanjutkan pembicaraan yang menarik tadi tentang harvest. Tadi semakin menarik pembicaraannya dan kita akan melanjutkan masih tetap dengan Ibu Evalini, kita panggil Mbak Lini aja. Perlu kita ketahui bahwa beliau ini salah satu the best CFO dari majalah SWA. Tahun 2000 berapa ya Mbak ya? 2021 ya. Jadi beliau ini direktur keuangan tapi sangat paham produksi dan semuanya tentang harvest. Makanya tadi sangat menarik ya. Silakan Mbak lanjutkan. Sebelum kita silakan, tadi terpotong saya. Kita boleh lah sambil kita nyicipin ini the famous red velvet harvest. Ya, mohon maaf pemirsa. Dede dapat coklat devo. Terima kasih loh, The Harvest, thank you. Makasih. Ya. Ngobrol lagi kita. Enak banget. Kunci untuk bertahan. Di tengah makin maraknya pemain-pemain baru dalam dan luar negeri di industri cake maupun patisserie. Bagaimana nih gitu bisa tetap bertahan? Kita tetap welcome pemain-pemain baru tentunya. Tapi sebagai pemain lama masih tetap leading ya, Melini ya sampai sekarang. Terus bagaimana bisa tetap ada di posisi leading tersebut sambil tetap welcome pemain-pemain baru. Nah, makanya ini kenapa kita harus punya SOP. Dan pasti ada pengawasan juga terhadap SOP yang udah kita buat. Nah, ini sangat penting agar mutu tersebut tetap terjamin. Ya, jadi kita punya tim QHSE yang terdiri dari satu tim ada 10 sampai 15 orang yang akan ngecek
di setiap outletnya. Oke. Dan kita juga punya customer komplain juga, ya, yang akan langsung ke tol komplain kalau ada sekiranya produk yang gimana, apa semua. Jadi kita sangat terbuka untuk masukan-masukan dari customer. Nah, selain itu kita juga harus selalu inovatif, ya kan? Kita harus selalu inovatif, cepat menanggapi pasar lagi mau kemana sih? Trennya Gitu loh. kemana? Trennya lagi mau kemana nih? Contohnya nih yang sekarang nih kemarin ya, Dubai ya, lagi wabah. Dubai. Sobat Bisko. Iya kan? Dubai sampai itu harus PO saking ramenya nih. Walaupun kita tidak menjadi leader pada saat itu, tapi alhamdulillah ya kan, wah kita jadi yang salah satu terbaik lah ya. Karena yang sudah ada dicari-cari influencer review-review ini salah satu yang terbaik. Nah, dan sekarang ini kita juga udah meluncing Angel Hair. Oh, Angel Hair yang Angel dalamnya. Hair yang dalamnya itu loh, ya Apa kan? sih dalamnya itu jadi rambut nenek sebenarnya. Oh, gitu. Gitu. Ya, jadi itu kita tetap berinovasi, ya kan? Ada gimmick-gimmick yang kita beriin, yang trade in demikian, ya kan? Nah, selain itu kita juga selalu ngirim nih tim kita, marketing kita, tim Komcek. Kita udah melihat ke luar negeri ada apa sih di Korea lagi apa, di Jepang apa lagi, rame apa nih seluruhannya. Dari sana akan keluar agenda apa sih yang akan kita lakukan 12 bulan ke depan. Jadi udah nggak mikir lagi bulan ini harus launching apa, bulan besoknya. Sudah ada planningnya ya, selama setahun. Ya, karena untuk Harvest begitu kita launching satu kue itu udah harus ke ratusan outlet. Ada di satu outlet akan ada di semuanya dengan standar yang sama. Betul. Dan pabriknya ada di Sentul, Jawa Barat. Ada di Sentul. Bogor ya, Kabupaten Bogor. Iya, di Kabupaten Bogor. Jadi ini yang harus kita yakinin segala sesuatunya on progress. Ada yang mengawasin, harus sesuai dengan schedule juga jalannya. Artinya bahwa melihat tren itu penting juga dan melihat kompetisi juga ya. Kalau boleh tahu, Harvest ini sekarang di posisi berapa sih di antara industrinya? Di antara industri kita masih top leader. Mungkin in 5 top leader kita masih masuk. Ya mungkin kategori premium cake kali ya. Premium cake. Karena yang sama dengan kita di premium cake yang punya toko sebanyak ini belum ada ya. Ya kan, challenge-nya kan di sana ya Pak ya. Betul. Nah, kembali lagi nih, tadi inovasi, terus kemudian mungkin lifestyle orang juga berubah. Dan tadi aku tertarik nih, ini waktu datang cake-nya itu udah dalam bentuk diirisin slices gitu. Terus habis itu kita bisa combine yang sebelah sana coklat devil, yang sini red velvet. Apakah ini juga termasuk untuk apa sih mengantisipasi? Oh, ternyata ada feedback dari market seperti ini loh. Sebenarnya tidak ada feedback dari market kalau ini. Yang ini purely idenya saya. Karena saya kan seneng arisan, seneng biar mudah ya. Kita bisa request kayak gitu nggak? Bisa. Udah ada di toko, semuanya udah ada. Jadi timbullah ide bagaimana nih kita ada kue baru tanpa harus ngerjain buat kue baru NPD lagi yang memakan waktu. Kita pakai kue yang lama, kita potong-potong, kita susun. Pada saat lebaran, nanti arisan apa semua, udah tinggal mau digabung 4 kue, 6 kue, 10 kue yang disajikan seperti konsep buffet at home kayak gitu. Menarik sih. Akan lebih memudahkan ya. Akan lebih memudahkan. Gitu. Dan kue ini juga sampai ke istana. Iya. Jadi kita Mas juga Dede, for your info ngirisnya jadi cantik. Iya. Kalau kita ngiris sendiri. Saya nggak kepikiran pertanyaan itu loh. Kalau ibu-ibu ini luar biasa. cakep sama ya itu tadi arisan jadi lebih ringkas ya Mbak. Arisan lebih ringkas, menghadirkan Harvest di rumah Anda nih. Di rumah Anda. Gitu. Nah, Jadi ini ada konsep kanape Pak. apa itu? Jadi kanape, ya ala kanape. Misalnya Mbak Catherine nih atau istri Mas Dede mau arisan, ya udah deh kita kanape ya. Nanti ada small croissant, ya kan. Kita udah siapin dengan kopi juga. Oh saya mau paketnya untuk 20 orang, 30 orang. Dengan servernya juga kita sediain nih. Jadi udah jemput bola. Kita bisa panggil ya. Misalnya ini di sini di London School, ya. Oh ada graduation, welcome. Let us know gitu kan. Bisa customize berarti kan? Bisa. Jadi kita udah ada paket. Oh paket 5 juta, paket 10 juta gitu. Udah ada. Kita sesuaikan. Dengan konsep kanape. Dengan itu konsep lucu juga sih. Itu lucu. Arisan konsep kanape. Ntar saya catat dulu. Oh ya. Mungkin ada hal yang menarik juga kan di tengah persaingan yang disruptif saat ini. Tentu harus teknologi kan menjadi salah satu yang penting juga. Nah, bagaimana nih Harvest memanfaatkan teknologi biar tetap bisa bersaing, bisa tetap menjadi leader di industrinya? Apa yang sudah dilakukan?
Ya, sebenarnya banyak hal yang udah kita lakukan, dari simplifikasi produk, juga disentuh dengan peralatan yang digunakan, mesin-mesin, cutting cake, semuanya. Cuman kita memang masih belum 100% automation. Karena kita juga berpikir kan ini banyak kepala ya yang harus makan ya, Mas Dede ya. Nah, itu yang kita keep on balance. Ya kan? Ada mesin croissant, apa kalau dulu yang digulung manual, mungkin sekarang udah mesin, tapi masih 50-50 antara mesin dan manusia. Tapi digitalisasi jalan. Digitalisasi jalan. Contohnya untuk call center, ya pemesanan kita udah mulai implementasi AI. Jadi yang menjawab nantinya udah mulai chatbot, chatbot. Seperti hal tersebut udah mulai dilakukan. Betul. Termasuk tadi kalau ada hal-hal yang misalkan ada tadi ingredient yang tidak sejalan, itu trackingnya secara manual atau dengan teknologi juga itu? Itu kan di sistem ya. Bisa ketahuan ya? Udah, itu udah ada di sistem, karena pada saat setiap kali penginputan udah ada batch yang harus ada reportnya lah. Begitu. Betul. Tinggal kalau ada perubahan selisih stok apa dan sebagainya, dari situ kita udah mulai men-trigger. Nah, pergantian ingredient. Iya. Kalau sekarang kita kan memang kalau Harvest identik dengan cakes gitu ya. Tapi juga ada coklat, juga ada pastry croissant dan lain-lain, ada kopi. Tapi tetap proporsi dari semuanya cake yang paling atas ya. Setelah itu pastry. Setelah itu ada hampers. Hampers. Kita juga punya hampers. Hampersnya keren. Cookies kita merupakan salah satu cookies yang terbaik. Betul. Beda banget. Packagingnya. Iya kan, kalau di mana-mana kadang kalau teman-teman ngomongin, wah ini saya 10 orang yang ngirim, 10-10-nya Harvest semua nih gitu kan. Berarti pas lebaran banjir order dong ya. Alhamdulillah. Iya, itu. Nah, di samping itu ya roti, ya kan, kita masih menggrow bread kita, croissant dan sebagainya. Masih banyak area yang harus kita sentuh. Dan itu ada tim R&D-nya ya, khusus ada, kita ada tim R&D, ada chef yang khusus untuk melakukan R&D. Tadi benchmarknya ada yang khusus misalkan ke negara mana, atau hanya melihat tren dari luar dibawa ke sini, atau bagaimana? Kita tiap tahun itu ada perjalanan. Jadi kalaupun kita bekerja sama dengan supplier kita, ya kan, kita selalu collab juga. Nanti kita melihat pabrik coklat di mana gitu, misalnya di Jepang, apa kita lihat yang lagi tren lah. Kita lihat kiblatnya lagi kemana. Kalau Pak ownernya itu masih aktif nggak, arti memberikan masukan atau day to day-nya dalam bisnisnya, atau betul-betul dilepaskan kepada para profesional? Udah dilepas. Udah gede. Besar ya. Itu baru benar kan? Iya benar. Ownernya masih cawe-cawe gitu ya? Artinya saya nggak benar dong. Iya benar. Saya nggak benar. Nah, bisnis yang lain yang kita kembangkan juga bisnis B2B nih Mbak. Jadi bisnis B2B ini lebih ke snack box, ya, dan misalnya Mbak nih mau buka kafe, ya kan, nanti wah ketimbang melakukan R&D sendiri, produksi, gaji, chef lagi, belum tentu jadi, ya udah serahkan aja ke kita. Misalnya Mas Dedi juga membuka coffee shop, ya kan, beli croissantnya dari kita, donatnya dari kita, itu ada. Ini menarik nih. Perlu dijajaki. Jadi kita mulai masuk ke sana. Karena memang sepertinya opportunity-nya makin besar gitu kan ya. Minimal ordernya berapa tuh Mbak? Kalau misalkan ada yang mau bikin kafe tapi produknya dari Harvest gitu. Ya, kita layanin ya. Ya, kita lihat potensi ke depannya gimana. Karena kan tidak bisa langsung gede ya, Mas. Jadi kita lihat case by case. Ada assessment. Walaupun nanti brand-brandnya pakai brandnya. Iya, kita white label. Ada yang white label. Tapi kalau itu dibilang dari Harvest kan orang jadi minat gitu ya. Awalnya itu kita mulainya karena kita, kalau Mas inget dulu kalau naik Garuda, kebagian roti Harvest kan. Nah, dari sana kita mulai berpikir nih, wah ini potensi yang harus dikembangkan. Apalagi kan kafe menjamur sekarang ya. Kafe menjamur, jadi kafe, ya bahkan banyak kafe-kafe yang gede, teman-teman lainnya. Saya nggak perlu sebutin brand ya. Yang juga ke kita. Sudah jadi rekanan. Jadi itu salah satu upaya untuk merambah B2B juga. Benar, nambah omset. CFO-nya kan mikirnya selalu gitu. CFO ya. Luar biasa ya, tidak hanya di belakang layar ya. Tapi ini CFO yang benar loh, berarti memikirkan bisnis juga. Tidak sekedar hitung-hitungan. Masa hitung terus. Gimana cuannya masuk? Dong.
opportunity sikat Betul, gitu kan ya. betul. Karena orang Indonesia juga kita tuh emang suka jajan ya, suka ngemil, suka makan, plus suka kumpul-kumpul. Makanya kenapa Betul. industri seperti ini tuh hidup terus. Sama satu hal lagi, paling FOMO. Iya. Coklat Dubai semua gitu. Yang very floss ya semuanya. Nah itu disikat langsung. Iya, ini langsung. Ini gimmick-gimmick doang ini. Biar rame-rame aja. Buat rame-rame FOMO-FOMO gitu ya. aja. FOMO-FOMOan. Artinya untuk bisa tetap survive itu kan harus inovatif, ya kan, harus melihat tren gitu. Melihat peluang juga. Nah, lalu apa lagi nih yang mau dikembangkan ke depan nih dari Harvest nih biar tetap eksis dan menjadi leader di industrinya ini? Banyak hal sebenarnya, ya kan. Salah satunya ya bread. Oke. Bread itu bisa aja konsep daily bread. Ya. Mungkin kita akan fokus atau kita mau franchise nantinya. Oke. Itu bukan hal yang tidak mungkin, Iya. ya kan? Iya. Saat kalau CFO-nya pengen nih, wah biar cepet nih, ya kan? Iya. Ya, itu sesuatu karena produk kita udah ada semua. Iya, iya. Ya kan, pengawasan kita juga udah ada. Iya. Tinggal when is the right time, ya kan? Itu aja. Kalau yang terdekat mungkin boleh bocoran nggak? Apa nih rencana terdekat? Ya insya Allah mungkin kita akan fokus lagi ke roti, ngasih day to day makanan, ya kan? Karena kan orang masyarakat Indonesia mulai nih makan roti sebagai pengganti nasi. Nasi, ya. Ini sesuatu yang peluangnya saya lihat masih bisa dikejar. Kalau terkait dengan sekarang kan tren hidup sehat, ya kan? Bagaimana orang itu bisa pingin lebih sehat ke depannya. Ada nggak misalkan membuat sebuah produk yang khusus segmen-segmen tersebut? Ada Mas. Ada. Kita ada banyak produk yang healthy juga sih sebenarnya. Iya, yang bisa jadi opsi ya. Iya. Pengen ngemil tapi versi sehat. Kita udah ada yang low sugar, yang pemakaian gulanya stevia. Jadi tinggal Mas kalau saat ke toko dia ngomongin nih yang dietnya yang mana nih? Gluten free. Yang gluten free. Oke. Berarti Yang semua sudah strawberry, dipikirkan jadi Malaysia ya. dari strawberry itu macam-macam produk yang udah kita keluar. Termasuk customize kita pingin yang seperti ini yang healthy cake gitu Healthier ya. kita ada beberapa types lah, ada 5-6 macam untuk saat ini. Jadi tetap punya opsi gitu ya. Kita punya opsi, karena kan umur kita nambah terus. Betul. Iya, concern kita beda. Tadinya Betul. pokoknya yang enak yang kita makan. Makin Yes. kesini makin Benar. dipikir lagi. Pinginnya enak tapi sehat. gitu Iya, kan. tetap Seperti enak. triple coklat, ya kan? Triple Iya. coklat, wah sekarang udah ada triple coklat yang low sugar. Oh ada Ya, ya. tapi kalau kita biasa makan manis ya nggak apa-apa lah setahun sekali ya Mas ya biar manis terus Iya, gitu iya, kan. benar. Nah, itu tadi jangka pendek. Kalau jangka panjang nih, 5 tahun deh ke depan, apa nih kira-kira sebagai CFO memandang The Harvest ini akan menjadi seperti apa? Plus harapannya. Oke. Wow. Wow, 5 tahun Visi itu ke depan, cepet visi ke loh. depan. Iya. Cepet banget. Ya, pengennya kita tetap menjadi top leader. Leader. Oke. Ya di Indonesia ataupun di Asia. Iya. Kalau saya ngelihat kiblatnya, kalau di Indonesia kita punya Wardah, Oke. kenapa Harvest tidak menjadi Wardah juga gitu di cake industry? Oke. Industri. Ya. Ya, dengan Menarik. semua transaksinya barokah, bisa buka Amin. lapangan kerja, Iya. bisa kasih makan banyak orang lagi. Iya. Betul. Bismillah aja. Iya. Sekarang udah 3.000 berapa? 500 karyawan, 500 karyawan ya. mudah-mudahan nambah lagi nolnya 1, 2. Wih, amin. Nambah nol aja nih Iya. di belakang. Nambah nol udah banyak banget Udah ya. banyak. Nah, itu tadi punya misi yang mulia, ya kan, besar untuk Indonesia. Besar untuk Indonesia. Besar untuk Indonesia. Nah, sebelum kita kemana-mana nih Ya. gitu ya, bolehlah kita menyicipi Oh, dulu, boleh, gitu. iya. Menyicipi lagi Iya. gitu ya. Aduh ini pemirsa kasihan dong. Pemirsa. Nanti ada saatnya ya. Iya, ada Bisa saatnya. menikmati. Atau kalau nggak, langsung datang ke toko The Harvest terdekat. Oke. Nah, kita ngobrolnya kurang lama sih kali ini. Iya, ya Kita menarik batas ya. waktu. Karena kapan-kapan kita lanjutin ngobrol, kita cari topik lagi apa sih yang menarik, yang bisa menjadi ilmu baru, wawasan baru buat sobat Biskom. Tapi sebelum kita menutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Lini, apa yang mau disampaikan ke sobat Biskom. Boleh ke kamera yang tengah. Oke, terima kasih buat semua sahabat Biskom udah menyaksikan ya pembicaraan kita. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil. Buat sahabat-sahabat yang pengen berbisnis, jangan pernah putus asa. Segala bisnis itu dimulai dari hal yang kecil. Betul. Ya, mimpi yang kecil akan menjadi bisnis triliunan yang besar. Iya. Bismillah aja ya. Iya. Ikhtiar dan doa. Ya. Iya.
Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Lidi. Terima Perbincangan kasih. menarik, banyak insight-nya. Banyak insight. Kita bisa Terus kita petik. makan enak hari ini. Ya. Thank you Insight so much. luar dalam nih Mbak. Iya. Nih. Luar dalam banget ya. Thank you so much sudah Dapat, ya. hadir bersama kita semua di Bizkom Podcast. So Sobat Bizkom, thank you for watching. Saksikan selalu kita. Jangan lupa like, subscribe, komen supaya kita juga makin semangat. Kita akan terus mendatangkan tamu-tamu yang selalu memberi inspirasi ke kita semua. Thank you and then see you. Bye-bye. Salam Bizkom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.